Sayang, dengar. Ibuku. Kamu pasti senang sekali bertemu cinta pertamamu lagi. Sayang, sudah larut sekali. Mending kamu tidur saja. Yuya cuma junior di kampusku. Dia mahasiswa baru, aku sudah tahun akhir. Dulu kami satu organisasi kampus. Dia bukan cinta pertamaku. Kami gak ada apa-apa. Sudah kujelaskan habis reuni kemarin. Anak-anak muda itu cuma bercanda. Kenangan masa mudamu kan indah? Bener kan? Jauh lebih baik daripada sekarang yang depresi, ya? Masa muda apa? Anaknya saja mau masuk SD. Tapi dia masih cantik dan polos. Sayang, kami cuma ngobrol 5 menit. Ngapain bohong bilang lembur? Ayo, bohong lagi. Bisa? Aku lagi capek akhir-akhir ini. Cuma pengen santai sebentar. Iya, kamu memang capek. Harus cari nafkah, urus bayi. Pulang rumah ketemu istri yang stres lagi. Suami dan bapak yang hebat sekali. Jangan bicara begitu. Kalau ada masalah, kita bicara baik-baik. Marah-marah gini nggak menyelesaikan apa-apa. Aku lagi sedih akhir-akhir ini. Tapi Yuya bilang, dia juga pernah mengalami. Yang kamu rasakan sekarang waktu kita ketemu. Itu cuma depresi pasca melahirkan. Sayang, jangan takut. Aku juga nggak membebanimu. Banyak ibu yang mengalami hal serupa. Yuya dulu juga pemarah dan kacau. Kamu akan paham kalau lihat dia sekarang. Kamu lihat berita? Seorang ibu meninggalkan 2 anaknya dan pergi untuk selamanya. Satu umur 2 tahun. Satunya lagi cuma beberapa bulan. Menurutmu ibu ini gimana? Aku kasihan. Tapi menurutku ibu ini lemah dan egois. Kalau pernikahannya nggak bahagia, atau suami dan keluarganya nggak perhatian, dia bisa cerai. Dia bisa membawa anak-anak bersamanya. Orang seperti apa yang memilih cara ekstrim seperti ini? Ini sangat tidak adil untuk kedua anak itu. Mereka masih sangat baru di dunia ini. Mereka belum mengalami apapun di dunia ini. Sayang, kita bisa melewati ini. Kata Yuya. Setelah kamu selesai masa nifas, udara segar akan langsung membuatmu merasa lebih baik.
Jia Orui, kenapa kamu bangun? Biar aku yang melakukannya, oke? Tidak apa-apa. Tidurlah. Bangunkan aku kalau kamu lelah. Lanjutkan. Anakku sayang, ayah akan bekerja. Ayah akan membawamu lain kali. Hari ini tugasmu adalah menemani ibu. Buat ibu senang, oke? Ayah akan pulang setelah selesai bekerja. Kamu yakin bisa mengatasinya? Aku bisa mengambil cuti. Tong Tong, Tidak apa-apa. Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan Tong Tong. kalian setiap hari bersama, kan? Baiklah. Ayah tidak pernah menang. Anakku. Ayah pergi dulu. Hati-hati. Berkendara dengan aman. Sayang, sudah lama aku tidak melihatmu seperti ini. Anakku sayang. Aku akan merindukanmu. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Mo. Selamat pagi, Dr. Mo. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Mo. Selamat pagi. Wah, sarapanmu terlihat enak. Kamu ada tamu. Bisa bersihkan meja untukku? Tentu. Kakak Senior, kenapa kamu sangat senang hari ini? Ini hanya antara kamu dan aku. Hidup bahagiaku akan segera dimulai. Ini akan luar biasa. Ini akan luar biasa. Saya ini bukan tugas yang mudah. Di departemen kita, hanya kamu yang pernah melakukan operasi serupa. Kamu seharusnya menjadi ahli bedah utama. Tidak masalah. Serahkan padaku. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Apa yang terjadi? Kamu hamil lagi? Tidak. Tapi bukan tidak mungkin. Kamu masih suka anak-anak meski sudah bekerja sebagai dokter anak selama bertahun-tahun. Sangat mengejutkan. Aku akan bersiap, bos. Silakan. Dr. Mo, kami sudah siap. Dr. Mo, kapan kamu akan membawa putrimu bekerja lagi? Apa kamu benar-benar menganggapnya sebagai maskot? Istrimu tidak mengizinkanmu melakukannya, kan? Omong kosong.
Dia selalu mendengarkan aku. Apa kamu tidak mendengar aku mengetuk pintu? Jiayui. Hari ini adalah akhir masa nifasmu. Ayo kita makan di luar. Jiayui? Tong Tong. Kenapa kamu di sini sendirian? Sayangku. Sayang, jangan menangis. Di mana ibumu? Di mana dia? Di mana ibumu? Nenek akan menelepon untuk bertanya-tanya. ASI untuk Tong Tong ada di kulkas. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah suami yang baik. Dan ayah yang baik. Aku pikir aku memiliki keluarga yang sempurna. Aku pikir istriku bahagia. Aku sangat percaya diri. Moming, aku ingin bercerai. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Aku sudah mencoba yang terbaik. Kenapa? Mener Xiao, selamat pagi. Selamat pagi, Mener Xiao. Manager Xiao. Selamat pagi, Manager Xiao. Manager Xiao. Silakan duduk. Tentu. Berapa umur bayimu? 2 bulan. Kalau begitu masih perlu menyusui. Siapa yang bisa merawat bayimu jika kamu kembali bekerja? Jangan khawatir, Direktur Lee. Sudah diatur. Benarkah? Benar. Suamimu pernah datang ke sini untukmu sebelumnya. Aku akan mengurus urusan keluargaku. Direktur Lee, jangan khawatir. Xiao Chen, urusan pribadimu bukan urusanku. Tapi bayimu masih terlalu kecil dan kamu harus merawatnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, saranku adalah kamu mengambil cuti parental dan kembali saat bayimu sudah lebih besar. Misalnya setelah anakmu mulai masuk TK atau SD. Perusahaan kami akan tetap mempertahankan posisimu. Direktur Lee, aku menghargai kebaikanmu. Aku sudah berjanji padamu dan perusahaan bahwa aku tidak akan membiarkan urusan pribadiku memengaruhi pekerjaanku. Xiao Chen, aku butuh pekerjaanku. Baiklah, seperti yang kamu tahu, tahun lalu perusahaan melakukan restrukturisasi. 2 tim digabung menjadi 1. Dan Manager Xiao menjadi pemimpin tim. Aku tahu. Silakan masuk. Direktur Lee. Kamu kembali. Kamu terlihat baik. Xiao Yan, Xiao Chen mulai bekerja lagi hari ini. Pekerjaannya akan diatur olehmu. Ini. Aku akan biarkan kalian berdua mengobrol. Aku ada rapat. Setiap pekerjaan dialokasikan ke orang tertentu. Setiap orang ditugaskan ke proyek tertentu. Tapi Lily dan Xiao 11 bisa memberitahumu pekerjaan yang sedang kami lakukan belakangan ini. Mereka akan memberitahumu apa yang perlu kamu ketahui. Aku ada rapat. Sampai jumpa nanti. Kakak Hui. Hai. Kakak Hui. Kakak Rui, kamu kembali. Kamu terlihat sama saja. Bohong, pasti aku sudah gemukan. Tidak, kamu tidak. Kakak Rui, kami tidak tahu kamu akan kembali hari ini. Mejamu terlalu dekat dengan kamar mandi. Kalau ada kursi kosong, kamu bisa pindah. Tidak
Tidak apa. Di mana? Kakak Rui, bagaimana kalau memberitahu Direktur Lee? Bagaimana kalau pakai kantormu yang lama setelah direnovasi? Kantor itu akan jadi kantor wakil manajer umum yang baru. Tidak apa. Aku tidak masalah. Ini lebih baik daripada saat aku pertama kali bergabung dengan perusahaan. Kalian berdua bisa kembali bekerja. Akhirnya kamu datang. Kenapa lama sekali? Cepat. Ini. Mohon minggir. Jangan menghalangi pintu masuk di sini. Pergi ke sana dan tunggu giliranmu. Kepala, Kamu mabuk? I'm not drunk. What you did recently is so crappy. You've even late for work. And your consultations. You can't concentrate. Well, during the operations. You made little mistakes during the operations. And after that, you handle important ones. The patients' families complain about you all the time. Dr. M.O., what's your problem? Chief, I'm trying to get myself together. It will be better soon. Is everything okay in your family? Not really, but I'm working on it. Everything will be fine soon. Don't worry. This is your last warning. I can't help you if kau membuat mistakes again. The leaders of our have rumah sakit criticized me by name several times. Apakah itu semua? Then I'll see myself out. Go ahead. Who is this? Hello, sir. I'm a real estate agent. I have clients who want to check out your place. If they make up their mind, the contract can be signed and they will put a deposit. Does this week work for you? When did he tell you want to sell my home? The madam has already taken several clients to view your home. She is busy this week, so she asked me to contact you. Apa madam? Madam Chen. Hello, brother. Do you need something? This is the pediatric outpatient department. I'm here to take a second test for my leg, so I came to say hi on the way. I am Busi. Are you blind? What's wrong with Dr. M.O.? Dia's like a different person. It's been like this for a long time. He's always like this now. Something happened? Don't ask. It's not so good anyway. Come on. Our meeting will be at 2 o'clock. Don't forget about it. This is the file submitted to me by your team. There is a spelling mistake in an important English word. What a stupid mistake. Can you believe an experienced employee made it? Chen Jiarui has left the workplace for almost a year. She is a little rusty. Give her some time to get better.
Who can give the company more time? It's not like we didn't. Give her maternity leave. Why is she so hasty to come back? We don't need her now anyway. Dia bisa membantu dengan pulang lebih awal. Beberapa klien lama kami sangat mempercayainya. Dia akan sangat membantu untuk beberapa proyek besar yang kita miliki. Aku tidak melihatnya seperti itu. Saranku untuk dia adalah pulang dan merawat bayinya untuk saat ini. Ini akan baik untuk bayi dan ibunya. Istriku memilih untuk tinggal di rumah sejak kami memiliki bayi pertama. Dulu dia sangat ambisius. Lihat betapa bahagia dan puasnya dia sekarang. Jika kamu sudah memutuskan, aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pergi dan beritahu Chen Jiaorui keputusanku. Tapi aku bukan bos. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang memberitahunya? Kamu adalah pemimpinnya. Tentu saja, kamu yang harus memberitahunya. Juga, lebih mudah bagi wanita untuk berbicara dengan wanita. Chen Jiaorui sedang bercerai. Kamu tahu? Aku mendengarnya. Xiao Chen sedang banyak tekanan. Ini bukan waktu yang baik baginya untuk kembali bekerja. Like Rolla dan Ganya, lebih baik kembali setelah anaknya masuk taman kanak-kanak. Tapi dia sangat membutuhkan dukungan kita sekarang. Setidaknya beri dia 1 bulan. Mesuklah. Mungkin aku tidak bisa hadir. Rapat siang ini. Rapat ini sangat penting. Kita akan membahas cara menjalankan proyek kita dalam rapat. Aku tahu. Apakah karena bayimu? Ya, Aku bisa mengerti, tapi kamu baru saja kembali. Menurutku sangat penting bagimu untuk menghadiri rapat. Cobalah cari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah. Aku akan meminta Lily untuk merekam seluruh rapat. jika kamu ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Terima kasih. Dia tidak mau minum susu? Sepanjang pagi, tidak setetes pun. Bukankah aku meninggalkan ASI di rumah? Bagaimana aku tahu? Mungkin tidak cukup segar. Kamu meneleponku kembali hanya karena ini? Aku ada rapat sangat penting siang ini. Farrakhan Ponselmo. Kenapa? Ibu, jika kamu menghadapi masalah yang sama lain kali, aku akan mengirimkan susu yang sudah aku siapkan. Tong, biarkan mama memelukmu. Montak Ming menelepon lagi. Dan bilang dia ingin bertemu dengan gadis itu. Tidak adakah ruang bernapas di antara kalian berdua? Kamu tidak mempertahankan pernikahanmu untukku. Ketika kamu tidak tahan hidup dengan ayah. Kamu masih di sekolah dasar saat itu. Tongtong masih terlalu kecil. Apakah kamu yakin bisa membesarkan Tongtong sendiri? Aku punya kamu untuk membantuku. Moming suka anak-anak. Mungkin kamu harus memberinya hak asuh. Tidak mungkin. Aku yang melahirkan bayinya. Kenapa dia yang boleh memilikinya? Moming sangat menyayangi anak-anak. Dia tidak akan menyerah. Dia harus menyerah. Rapat berlangsung selama 3,5 jam. Tapi kupikir setengah dari waktu itu terbuang percuma. Kalian berdua, buatlah poin-poin penting proyek ini. Singkat saja. Buat PDF dan kirim ke Chen Jiaorui. Oak.
Dia baru saja kembali dan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dia menggantau kamu. Dia berpura-pura menjadi orang baik. Situasi Sister Rui sekarang adalah kesalahannya. Jangan bicara seperti itu. Sister Xiao yang sudah berusaha keras. Dia tahu Sister Rui punya harga diri. Jadi dia hanya memberinya tugas-tugas mudah. Tapi Sister Rui sekarang seperti orang yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya belakangan ini. Lihat, bahkan dengan tugas-tugas mudah yang dia punya, dia masih gagal melakukannya dengan baik. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia terlihat gelisah. Apalagi kalau bukan itu. Anaknya, tentu saja. Dulu dia sangat bangga dan keren. Kupikir dia bisa memimpin kami untuk melawan balik. Aku sangat kecewa. Chen Jiaorui. Chen Jiaorui. Sudah kukatakan padamu, jangan datang ke sini dan menggangguku. Aku sudah mengirimkan perjanjian cerai padamu. Mari buat janji untuk pergi ke kantor urusan sipil. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Ya. Aku sudah memikirkannya sebulan penuh. Bukan hanya bulan ini. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Mari berhenti membuang waktu. Bagaimana dengan Tongtong? Aku yang akan dapat hak asuh, tentu saja. Kamu bisa mengunjungi Tongtong secara rutin di masa depan. Tapi kamu sama sekali tidak suka anak-anak. Bukankah kamu sudah meninggalkannya? Kenapa kamu masih ingin hak asuh? Aku tidak meninggalkan Tongtong. Ada masalah antara kita. Tapi apakah karena aku tidak cukup baik? Tidak. Kamu tidak puas, tidak peduli seberapa baik aku memperlakukanmu. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Selama kamu tidak puas dengan hidupmu, kamu selalu melampiaskannya padaku dan anak kita. Pikiranmu ada di tempat lain. Kamu sama sekali tidak menyukai anak perempuan kita. Kamu tidak menginginkan anak perempuan kita sejak awal. Setiap kali kita membicarakan sesuatu tentang anak kita, kamu menjadi sangat tidak senang dan enggan. Kamu mengabdikan 100% dirimu untuk kariermu. Yang kamu inginkan hanyalah kembali bekerja secepat mungkin. Kamu pikir hidup hanya bermakna jika kamu bekerja keras. Promosi dan kenaikan gaji adalah yang kamu kejar. Proyek itu adalah anakmu yang sebenarnya. Omong kosong. Aku mencintai Tongtong. Aku mencintai anak perempuanku. Tidak, kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Aku mencintai anakku. Aku hanya tidak mencintaimu. Tongtong baru berusia 1 bulan. Dan kamu kabur dari rumah. Ingatlah, pengadilan tidak akan memberikan hak asuh anak kita kepada ibu yang tidak berperasaan sepertimu. Apakah kamu ingin pergi ke pengadilan? Kamu ingin bercerai. Tidak masalah. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan Tongtong hidup dengan ibu yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Pengacara Qi. Kamu tidak bekerja hari ini? Aku minta cuti. Duduklah. Terima kasih. Ada apa? Lupakan formalitas. Aku ingin kamu membantuku dengan sebuah gugatan. Apakah ini gugatan antara dokter dan pasien? Tidak. Ini untuk diriku sendiri. Istriku ingin bercerai. Dia ingin anaknya, tapi aku ingin hak asuh anakku. Dr. M.O. Semua kasusku adalah kasus bisnis. Tapi kamu adalah satu-satunya pengacara yang aku kenal. Aku tidak punya orang lain untuk minta bantuan. Baiklah, bagaimana kalau begini? Aku bisa memperkenalkanmu kepada kolegaku yang berspesialisasi dalam kasus perceraian. Biarkan dia menangani kasusmu. Tidak, aku ingin kamu. Kamu adalah satu-satunya yang aku percayai. Aku sangat berterima kasih atas kepercayaanmu. Tapi tahukah kamu berapa tarifku? Tahukah kamu berapa tarifku per jam untuk konsultasi? Aku mampu membayarnya. Izinkan aku bertanya.
Berapa usia putrimu? 2 bulan. 2 bulan, kan? Izinkan aku berbagi pengetahuan dasar tentang hukum. Untuk anak di bawah 6 tahun, kecuali dalam keadaan khusus. Kecuali sang ibu melepaskan hak asuh. Anak pasti akan berada dalam hak asuh sang ibu. Aku tahu ini sulit. Itu sebabnya aku memintamu bantuku. Kasus ini pasti gagal. Tidak ada pengacara yang mau mengambilnya, jadi kenapa aku harus? Kamu berhutang padaku. Apa yang aku hutang padamu? Aku adalah dokter yang merawat Qi Xiaoxin. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan berada di sini setelah kejadian dengan Qi Xiaoxin. Jujur saja, aku tidak benar-benar ingin berada di sini. Pengacara Qi, bisakah kita menandatangani kontrak hari ini? Tunggu. Aku akan transfer uangnya sekarang juga. Aku bukan pemilik firma hukum. Tentu saja, kamu harus membayar biayanya. Kontrak harus resmi. Biaya harus dikirim ke rekening firma. Tapi aku peringatkan kamu, ini akan menjadi gugatan yang sangat sulit. Kamu harus siap untuk gagal. Ya, itu tergantung bagaimana kita melakukannya, bukan? Kamu adalah harapanku. Baiklah. Aku akan mengirimkan kontraknya nanti. Kamu bisa melihatnya dulu. Terima kasih, pengacara Qi. Aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan. Kamu bisa mentraktirku minuman enak. Permisi. Maaf, aku ada urusan mendesak. Aku harus kembali ke kantor. Sampai jumpa. Pengacara Qi, jangan lupa tentang kontraknya. Tidak masalah. Maaf, aku dapat panggilan dadakan. Aku harus mengunjungi lokasi. Aku akan menggantinya saat kita bertemu. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Urus pekerjaanmu. Mesuk. Ada dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Ini bukan pekerjaan untukmu. Kamu bisa meminta asisten untuk membawakanku dokumen di masa depan. Tentu. Ada lagi? Itu saja. Sampai jumpa.
Pak Li, tolong lihat. Saya senang melakukan perbaikan dimanapun Anda anggap perlu. Tidak bisakah Anda menghadiri rapat di Shanghai? Jika hanya sehari, tidak masalah. Jika butuh beberapa hari, saya khawatir tidak bisa melakukannya. Bisa dimengerti. Pak Li, saya menulis proposal dari sudut pandang ibu bekerja. Saya pikir kita bisa beresonansi dengan konsumen kita. Ibu bekerja? Kerja ya kerja. Pak Li, saya tahu saya pernah terlambat beberapa kali. Dan saya pulang lebih awal. Dan sulit bagi saya untuk pergi dinas. Itu malas menurut saya. Saya tidak setuju. Saya. Ini adalah perjanjian tambahan untuk Eds. Saya butuh konfirmasi Anda. Xiao Yan, ini proposal Xiao Chen. Lihatlah. Dan Xiao Chen, kedepannya kamu bisa ke Xiao Yan. Dia adalah manajer langsungmu. Itu tugasnya. Tentu. Saya tahu Anda cukup sibuk akhir-akhir ini. Makanya saya langsung ke Pak Li. Jangan khawatir, saya akan membacanya dan memberikan masukan setelah selesai. Anak ini didiagnosis dengan penyakit jantung bawaan. Dengan defek septum atrium. Kami percaya metode intervensi harus diadopsi. Untuk menutup defeknya. Saya tidak setuju. Saya pikir intervensi tidak cocok untuk anak ini karena area defeknya cukup besar. Jika kita menggunakan metode penutupan, masih ada risiko untuk operasi. Saya pikir operasi invasif akan menjadi pilihan yang lebih baik. Moming, kita sedang rapat. Tidak bisakah kamu menunggu sampai selesai? Halo, pengacara Ki. Maaf, tadi saya sedang rapat. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Hello? Hai, apa kabar? Oak. Saya mengerti, tidak masalah. Lily, Ya? Dada. kemarilah. Kak Rui, kenapa saya ditugaskan untuk mengoreksi? Bukankah ada magang yang bisa melakukan ini? Mungkin ada kesalahan, Kak Rui. Bagaimana kalau saya yang melakukannya? Kak Rui, jangan marah. Sejujurnya, ini arahan manajer Xiao. Dia bilang sudah lama sejak Anda bekerja. Perangkat lunak kantor juga sering diperbarui. Jadi dia menyuruh kami mencari tugas yang lebih mudah untuk Anda. Kakak Xiao yang minta kami jagain kamu. Oke, aku ngerti. Jangan lagi bilang soal jagain Kak Rui nanti. Kenapa? Kamu mau hidup cuma dari belas kasihan orang? Lagi pula, dulu mereka musuhan banget. Katanya, punya anak beneran bisa ubah sifat perempuan? Kalau aku punya anak, aku pasti nggak mau kayak Kak Rui. Terlalu lemah. Kak Chen, Direktur Li mau laporan perkiraan. Lotion perawatan kulit ibu hamil segera. Datanya udah kamu selesain? Bilang ke Direktur Li, aku hampir selesai. Oak.
Licha bilang kamu pulang aza uzut baininia. Bilang ke Licha aku mau kerja. Aku nggak mau pulang. Aku udah kenal kamu bertahun-tahun. Baru kali ini aku lihat kamu nangis. Tapi kamu lebih tahu dari siapapun. Nggak ada yang kasihan sama air mata di tempat kerja. Udah, jangan nasehatin aku. Licha nggak salah. Perusahaan kita bukan tempat amal. Kamu nggak akan dapat keringanan cuma karena status sebagai ibu. Dan standar kualitas kerjamu. Nggak akan diturunin cuma karena kamu punya anak. Nggak ada yang kasih perlakuan khusus kayak gini. Toiletnya rusak lagi? Ke pandai beneran? 5 menit lagi. Aku akan saranin ke Licha. Buat kasih kamu 1 bulan lagi buat adaptasi. Tapi standar kerja tetap sama buat semua orang. Makasih. Licha kan laki-laki. Dia ngerti apa? Belum selesai juga? Aku harus pergi sekarang. Udah benar. Sepeten, jangan buru-buru. Song-song, Chong-chong, sini cepet. Chong-chong, nanti main lagi ya. Fotografernya udah nunggu, masuk sana. Foto. Biar lihat gantengnya. Ganteng banget. Ayo, Sepet. Kita udah sampai. Ayo sayang, sapa tante. Tante, sopan banget. Silakan, silakan. Ini hadiah buat Song Song. Makasih, makasih. Ayo masuk. Lin-Lin, ayo masuk cari Chong-chong main. Sayang, Ibu Lin-Lin sudah datang. Jaga dia sebentar, ya? Hello. Silakan duduk. Aku akan ambilkan anggur. Duduk. 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 Jampun. Bagaimana dengan anggurnya? Cepat, ibu-ibu sudah datang. Besok aku bawa ke mereka. Oak. Ini, mari minum anggur. Terima kasih, terima kasih. Kamu bekerja keras. Ini ulang tahun anakmu atau ulang tahunmu? Banyak sekali orang. Kamu tahu apa? Ulang tahun anak adalah alasan terbaik bagi kami. Ibu-ibu untuk berdandan dan merencanakan pesta. Bantu aku, lihat apakah hiasanku masih oke? Kamu terlihat cantik. Benarkah? Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, biar aku bicara denganmu tentang bisnis yang benar. Hengga Kibin, bisakah kamu berhenti terus mengabaikannya? Dia pasti punya kasus yang sangat penting hari itu, oke? Aku tidak mengabaikannya. Dia kolegaku, dan aku tidak sekecil itu.
Lagi pula, meskipun dia mengecewakanku, aku sebenarnya tidak marah. Karena dia tidak terlalu penting bagiku. Benarkah? Tunggu. Berikan ini padaku dulu. Oh, tenggorokanku sakit karena terlalu banyak bicara. Lebih banyak tamu sudah datang. Kamu urusi mereka. Jolorando. Silakan. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Polly tanya, apakah ini rumah Cheng Haonan, Direktur Cheng? Aku mencari Direktur Cheng. Pengacara Qi, selamat datang, selamat datang. Tidak terduga. Aku hanya membawa hadiah kecil. Silakan diterima. Terima kasih. Kamu adalah pemegang saham mayoritas perusahaan Chen Haonan, kan? Aku bukan pemegang saham mayoritas itu. Aku penasihat hukum pemegang saham mayoritas. Itu tetap sangat mengesankan. Kamu tidak merawat tamu dengan baik. Jadi, dia sedang mengambil anggur untukmu. Silakan masuk. Ini. Lihat ini. Ini. Aku masih perlu mengerjakan file, jadi aku akan pergi dulu. Aku akan panggilkan taksi untukmu. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Apakah dia meminta maaf padamu? Dia tidak perlu. Di usia ini, pria yang masih bisa membuatmu kesal. Charles, kamu harus mengambil kesempatan selagi ada. Aku berusia 18 tahun ini. Aku sudah memanggil supir khusus. Mau aku antar kamu pulang? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Perempuan selalu punya hak untuk menolak orang. Dari lawan jenis yang tidak mereka sukai. Kunci. Supirnya sudah datang. Sulit memanggil mobil larut malam seperti ini. Biar aku antar kamu pulang saja. Kalau aku mau minta maaf, harus bagaimana? Kamu tidak tahu kesalahanmu sendiri? Mungkin karena aku terlalu menyadarinya, jadi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Selamat malam. Maaf. Aku benar-benar ada urusan penting hari itu. Menyangkut hidup atau mati. Ada APA? Jangan masuk kamar Miska. Ibu itu sedang memompa ASI di dalam. Ya ampun, Kak Xiaoyan.
Aku akhir-akhir ini benar-benar takut ke kamar mandi. Kemarin aku menahan seharian, dan hari ini harus menahan lagi sejak pagi. Aku hampir kena infeksi ginjal. Aku sarankan kalian lebih baik bersikap baik. Kalian ngapain di sini? Kalian merokok di sini? Kami selalu merokok di sini. Ini ruang laktasi. Kalian tidak tahu? Area merokok ada di atap, dan tidak nyaman menunggu lift. Dingin juga di musim dingin, dan karyawan pria tidak mau naik ke sana. Ini semua bisa dimengerti. Ini bukan alasan. Bagaimana bisa mereka merokok di ruang laktasi? Dulu tidak ada yang menggunakannya, jadi kosong. Ruang laktasi adalah ukuran seberapa manusiawi sebuah tempat kerja. Karena kita sekarang menargetkan pasar ibu dan anak, maka kita perlu lebih memprioritaskan kepedulian seperti ini. Ini citra kita. Untuk dilihat klien kita. Meskipun hanya satu orang yang menggunakannya, kita perlu mencegahnya sebaik mungkin. Aku sarankan kita merenovasi total ruang laktasi. Lihatlah kontrak ini. Ada juga beberapa berkas yang perlu kamu tanda tangani. Meskipun kamu seorang dokter anak di salah satu rumah sakit besar peringkat 3 terbaik di kota. Tapi istrimu sudah kembali bekerja. Ini sangat merugikan kamu. Aku punya sesuatu yang bisa kugunakan melawannya. Katakan. Dia mengalami depresi pasca melahirkan. Para? Sangat. Kalau dalam skala 1 sampai 10, apa yang akan kamu katakan tentang istrimu? 6. Tidak, 7. Bisa juga 8. Dokter Mo, lebih profesional lah. Singkatnya, ini sangat serius. Aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Aku pikir setelah masa nifas, dia akan membaik sendiri. Aku tidak menyangka akan seburuk ini. Istri Anda mengalami depresi pasca melahirkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan Anda. Kita butuh bukti. Skenario terbaik adalah Anda menemukan dokter untuk mengkonfirmasi bahwa istri Anda memiliki depresi pasca melahirkan yang sangat serius. Aku akan mencoba. Bagaimana dengan aset? Rumah akan menjadi milik siapa? Dia sedang menjual rumahnya sekarang. Dia melakukan ini untuk menghapus semua kenangan antara kita. Dokter Mo, jangan terlalu emosional. Pengacara Ki. Selama dia bersedia memberiku tong-tong, aku bahkan setuju untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Aku akan memberitahu pengacara lawan tentang keinginanmu. Tapi penyelesaian di luar pengadilan membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak bisa sepihak. Xiao-Xia, aku ingin meminta bantuanmu. Masuklah. Lihat, bagaimana? Apakah kamu yang melakukan semua ini? Aku pernah belajar di pusat perawatan pasca melahirkan. Ini lebih nyaman untukmu. Kamu tidak perlu ke kamar mandi umum. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Ini sebenarnya sesuatu yang perusahaan lewatkan. Masalahmu sebenarnya mengingatkanku untuk melakukan sesuatu. Oh, Jah, ada lagi di sini. Ini kulkas untuk menyimpan ASI. Silakan lihat-lihat. Beritahu aku jika ada yang lain yang kamu butuhkan. Aku akan memberitahu perusahaan. Kamu sangat perhatian. Juga, aku sudah melihat rencanamu. Aku suka konsep dan kreativitasnya. Aku telah memperbaruinya dengan beberapa data dan penelitian pasar. Aku menambahkan lebih banyak informasi produk dan pengalaman pelanggan. Aku akan mengirimkannya padamu dan kamu bisa melihatnya. Tentu. Terima kasih. Tidak masalah.
Kakak Xiaoyan, lihat dokumen yang sudah diperbarui. Oak, taruh di kantorku. Bukankah tempat ini sudah disewakan? Mereka sudah membayar uang muka tapi kemudian melanggar perjanjian. Tidak masalah kok. Masih banyak yang berminat menyewa. Bisa kasih saya kartu nama Anda? Tentu. Penyewa yang tinggal di seberang saya membatalkan. Saya pikir kenapa kamu tidak menyewanya saja. Kita bisa jadi tetangga. Bagaimana menurutmu? Rumah-rumah kecil itu untuk orang single seperti kamu. Bagaimana keluarga besar dan tercinta saya bisa muat di tempat kecil seperti itu? Kamu tidak butuh tempat untuk dirimu sendiri. Kamu mau bayar sewa saya? Saya bayar sewa kamu? Kenapa? Lalu kenapa saya harus pergi? Kalau begitu saya cari orang lain. Jangan sampai kamu menyesal. Apa yang akan saya sesali? Bagaimana kalau kamu bertengkar dengan suamimu? Saya akan tidur di tempat tidurmu. Tempat tidur saya? Kamu mau mengizinkan saya? Baiklah, baiklah, baiklah. Silakan, tunggu dulu. Selain saya, ada orang lain yang kamu inginkan sebagai tetangga. Kamu pikir kamu satu-satunya teman saya? Saya punya banyak teman, tahu. Apakah itu laki-laki? Ada laki-laki dan perempuan. Antri dulu. Jaorwi, ini taruh di mana? Berikan ke saya. Ayo, Bu. Sekarang jadi bagus sekali. Kamu bisa memisahkan dan merapikan pakaianmu. Dan pakaian tong-tong. Dengan begini, barang-barang jadi mudah dicari. Tidak masalahkan kalau barang-barang tong-tong dimasukkan ke lemari ini untuk pakaian baru? Jangan khawatir, Bu. Tidak akan masalah. Saya sudah mencobanya. Sekarang jadi bagus sekali. Semua orang berusaha melindungi lingkungan. Kamu bilang ingin melupakan masa lalu. Lemari untuk pakaian baru seharusnya tidak. Dibiarkan selama setengah tahun atau akan berbau. Bagaimana dengan furnitur lamamu? Bagaimana kamu akan mengurusnya? Ayo, Bu. Kita jemput Tong-Tong. Kamu sudah melalui banyak kesulitan. Kenapa tidak memberitahu saya? Sekarang saya tahu, tapi terlambat mengetahuinya. Direktur Xiao, ini perlu tanda tangan Anda.
Direktur Lee. Masuk. Saya ingin Chen Jiaorui ikut rapat kita kali ini. Hanya manajer penjualan yang berhak ikut. Saya tahu. Tapi dia melewatkan beberapa rapat pertama. Saya ingin dia mendengarkan kali ini. Saya pikir ini akan membantu proyek. Kalau Anda lakukan ini, manajer lain mungkin punya pendapat berbeda. Situasi Chen Jiaorui lebih spesial. Aku akan jelaskan pada mereka secara pribadi. Mereka seharusnya bisa mengerti. Mengerti apa? Hak istimewamu sebagai perempuan? Mari kita tutup pintu dan bicara. Kenapa kau membantunya begitu banyak? Karena dia butuh bantuan sekarang. Kamu tidak punya kekhawatiran atau rasa was-was? Apa yang harus ku khawatirkan? Jika dia bisa menjadi tangan kananku, bukankah itu hal yang bagus? Kuharap semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Ayo, bantu.